Salam. Kita bersyukur kita telah sampai kepada bulan September tahun 2024 di hari pertama, di minggu pertama bulan ini telah pula kita tapaki, saudara. Puji Tuhan. Matius pasal 15 ayat 12 sampai dengan ayat 28, di mana dari perikop yang kita bahas ini saya akan beri tema yaitu teladan hidup dari perempuan Kanaan dalam menyikapi persoalan atau perlakuan orang lain yang kurang menyenangkan terhadap diri kita. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Karena ketika kita hidup dalam dunia ini, kita tidak pernah lepas dan bisa menghindari dari yang namanya perlakuan orang-orang yang ada di sekitar kita. Apakah itu perlakuan yang menyenangkan atau perlakuan yang menjengkelkan, kita sudah barang tentu akan mengalaminya. Karena itu kita perlu belajar dari perempuan Kanaan tadi. Perempuan Kanaan yang termasuk golongan kafir saja menyadari dia perlu pertolongan Tuhan untuk menghadapi persoalan hidupnya. Di mana dia datang kepada Tuhan Yesus meminta pertolongan bahwa anaknya sedang dalam kerasukan setan dan perlu dilepaskan. Perhatikan ayat yang kita baca tadi. Walaupun dia sudah datang kepada Tuhan Yesus, mirisnya di sana dicatat oleh Matius, ia malah mendapatkan respon yang kurang menyenangkan, baik dari para murid Yesus, bahkan juga dari Tuhan Yesus itu sendiri. Namun, Bapak Ibu Saudara, meskipun perempuan Kanaan tadi mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan, hebatnya di sana, Matius menulis, dia tetap bersikap baik, ya, bersikap sabar, berbesar hati, sehingga dia beroleh kasih dan pertolongan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita belajar daripada sikap hidup perempuan Kanaan tadi dan meneladaninya bagaimana bersikap yang baik dalam menghadapi persoalan hidup, supaya kita bukan malah semakin terpuruk, tapi kita memiliki mentalitas pemenang. Amin. Sehingga mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Ada beberapa teladan yang perlu kita contohi dari seorang perempuan Kanaan tadi dalam dia menghadapi perlakuan yang kurang menyenangkan dari orang-orang lain. Yang pertama, saudara, sekalipun dia diperlakukan, direndahkan, tapi perempuan Kanaan tadi tetap rendah hati. Coba ayat 25 kita baca. Ayat 25, ayo. Coba Cis, lihat ayat 25. Gimana bunyi ayat 25? Ayo kita baca. 2, 3. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Sekalipun tadi dia mendapatkan penolakan dari Yesus, dia mendapatkan penolakan dari murid-murid Yesus, tetapi dengan segala kerendahan hatinya, dia mendekat, menyembah Tuhan, dan sambil bermohon. Saya percaya tidak hanya dia sambil bermohon, tapi saya percaya dia pasti berlutut, ya, memohon kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah aku. Jadi di sini, saudara-saudara, kita perlu memiliki sikap rendah hati. Katakan amin. Sebab kalau kita minus, ya, kerendahan hati, di sanalah seringkali prahara hidup yang kurang menyenangkan akan menggerayangi hidup kita. Tetapi kalau kita plus memiliki sikap rendah hati yang bagus, percayalah, sekalipun kita diperhadapkan kepada perlakuan orang yang kurang
menyenangkan, percayalah, kita pasti akan mendapatkan pembelaan dari Tuhan. Perhatikan, karena perempuan Kanaan tadi memiliki sikap rendah hati. Dia tetap ngotot, tetap kekeh, ingin bertemu dengan Yesus sekalipun murid-murid Yesus menegur dia, mengusir dia. Dia tetap pada pendiriannya. Sekalipun kamu menghalangi saya, sekalipun kamu mencegah saya harus ketemu dengan Tuhan Yesus. Apapun sikapnya, bagaimanapun perlakuannya, aku harus ketemu dengan Tuhan Yesus. Luar biasa kan? Ini yang perlu saudara-saudara ya. Jadi ketika kita dalam masalah, ya kita harus datang kepada Tuhan dengan sikap rendah hati. Artinya kita benar-benar berserah kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Karena jika itu yang kita lakukan, percayalah saudara-saudara, belas kasihan Tuhan akan Tuhan nyatakan kepada kita. Jadi sikap rendah hati perlu ada pada setiap kita. Amin. Haleluya, haleluya. Terserah orang mau berkata tentang kita, tapi jika kita responi dengan sikap rendah hati, percayalah, yang damai, sukacita, sejahtera, tenang, tentram, justru kita, bukan orang yang memperlakukan kita sedemikian rupa. Karena itu kita perlu memiliki rendah hati. Nah, yang kedua, selain perempuan Kanaan tadi memiliki sikap rendah hati, dia juga tidak memiliki sifat dendam dan sakit hati. Yuk kita baca lagi dalam ayat 26 dan ayat 27. Gimana bunyi ayatnya? 26 dan 27. Sama-sama ya. 2, 3. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ayat 27. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Perhatikan saudara-saudara. Sadis kan? Kalau kita berpikir secara manusia, masa Yesus yang notabene-nya adalah Tuhan? Kok bisa-bisanya, berani-beraninya, tega-teganya menyamakan perempuan Kanaan yang memohon pertolongan kepadanya, kok menyamakan perempuan tadi sebagai anjing, seperti anjing. Kita lihat sikap dari perempuan Kanaan tadi, karena dia memiliki sikap rendah hati, dia tidak mau dendam dan sakit hati, ya, maka dia tidak tersinggung. Meskipun Yesus menyamakan dia seperti anjing, dia tidak tersinggung, dia tidak sakit hati. Namun justru dia mengatakan anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Luar biasa. Jadi orang yang tidak mudah tersinggung, tidak mudah sakit hati, tidak mudah dendam, percayalah, hidupnya pasti menyenangkan. Katakan amin. Hidupnya penuh dengan belas kasihan Tuhan. Karena itu sebagai jemaat Tuhan, mari hari ini kita memiliki sikap rendah hati, tidak mudah tersinggung, manakala khususnya ketika firman menemplak dan menegur dosa kita atau kesalahan kita. Sebaliknya jika kita ditemplak dosa dan kesalahan kita malah berkata, terima kasih Tuhan, aku bersyukur. Sakit memang dosaku ditelanjangi, sakit memang, tapi aku bersyukur. Karena itu adalah demi kebaikan aku sendiri. Jadi demikian kita menyikapinya. Kemudian yang ketiga, saudara, ya, teladan yang perlu kita ikuti dari perempuan Kanaan tadi, selain dia memiliki sikap rendah hati, tidak mudah tersinggung, tidak dendam, tidak sakit hati, dia tetap bertekun menanti pertolongan Tuhan. Ya, dia tetap bertekun menanti pertolongan Tuhan. Coba kita baca ayat selanjutnya, ayat 28.
Setelah dia perempuan kanan tadi, anjing pun makan dari remah meja tuannya. Maka Yesus berkata, Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Kenapa Yesus bisa berkata demikian? Karena melihat ketekunan dan kesetiaan daripada perempuan kanan tadi, sekalipun diperlakukan secara tidak menyenangkan, tetapi dia tetap tekun, setia, menantikan, mengharapkan pertolongan Tuhan sampai dia mengalami pertolongan Tuhan dan anaknya disembuhkan oleh Tuhan dari cengkraman setan. Pertanyaannya hari ini adalah, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita bertekun menanti pertolongan Tuhan dinyatakan saat-saat kita menghadapi masalah? Ini pertanyaan. Sudahkah kita bertekun menanti pertolongan Tuhan dinyatakan di saat-saat kita sedang mengalami masalah dan pergumulan dalam hidup ini? Kalau sudah, puji Tuhan. Kalau belum, mari hari ini kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, apapun keadaanku, aku akan tetap setia, tekun mencari Engkau. Ya. Tetap setia beribadah kepadamu ya Tuhan. Apapun kondisiku, baik saat menikmati kesenangan maupun menghadapi kesulitan atau persoalan. Nah, jadi manusia memang kadang-kadang sulit. Seringkali kita berdoa Tuhan, berkati usahaku, berkati rumah tanggaku, berkati pekerjaanku, berkati bisnisku. Ketika Tuhan memberkati, kalau usaha kita maju, pasti ditandai dengan apa? Apa tandanya? Dibarengi dengan apa? Kesibukan. Arti sibuknya terus luar biasa, saudara. Sehingga kita diperhadapkan kepada kesibukan itulah yang membuat kita menjadi tidak menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Ketika tadi kita masih sakit-sakitan dan Tuhan berkati, lalu kita mulai pelan-pelan meninggalkan Tuhan, meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Kita berdalih sebagai sebuah kebenaran. Aku sibuk, pekerjaanku banyak, job terlalu banyak. Ini harus kulakukan, itu harus kulakukan. Hati-hati saudara. Kalau kita berpikir demikian, suatu saat Tuhan akan ambil kembali. Ya, karena itu yang benar adalah ketika kita diberkati oleh Tuhan, kita semakin setia. Katakan amin. Kita semakin setia. Percayalah, kesetiaan kita kepada Tuhan akan diperhitungkan oleh Tuhan. Banyak contoh dulu di gereja kita ini, berkali-kali saya sampaikan. Endingnya apa? Endingnya hancur, saudara. Karena dia berubah setia kepada Tuhan. Jadi hari ini kami sebagai hamba Tuhan sekali lagi mengingatkan kita, apapun kondisi kita sekarang, jangan sampai kita mengurangi waktu kita untuk kita menyerahkan sikap bakti kita kepada Tuhan. Kita harus tetap setia kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Percayalah, hidup kita sudah pasti akan mengindahkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Lalu yang terakhir, yang keempat adalah kita harus jaga telinga kita. Perempuan kanan tadi, selain dia memiliki sikap rendah hati, tidak mau mudah tersinggung, dendam, sakit hati, tetap setia, tapi dia juga menjaga telinganya. Jadi saat-saat kita menghadapi pergumulan kehidupan, waspada dengan telinga kita. Waspada, jaga. Nah, itu kan banyak orang-orang di kiri kanan kita. Nah, itu kan. Coba kalau kamu begini, maka hasilnya begitu. Ya kan? Kata orang di sekitar kita. Kita harus jaga telinga kita.
Ya. Apakah kita menuruti nasihat orang yang ujung-ujungnya membuat kita meninggalkan Tuhan atau kita melawan firman Tuhan dengan kita mendengar, mengikuti saran orang, sekalipun saran itu bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi jaga telinga kita, amin. Jaga telinga kita. Apalagi hari-hari ini media sosial begitu masif. Ya, jangan mudah terpancing di media sosial, amin. Ya, kalau saudara punya akun Facebook, akun Twitter, WA, Instagram, atau Telegram, Messenger, jangan saudara perang di media sosial. Amin. Jangan perang di media sosial. Jangan membuat pembelaan di media sosial. Ya, kalau ada teman-teman media sosial kita yang ingin membuat petaka prahara dalam diri kita, lebih baik langkah bijaknya adalah nomornya kita blokir aja. Ya, blokir aja. Nggak usah diladeni. Amin. Ya, nggak usah diladeni, blokir aja. Saya lakukan pada satu teman. WA-nya saya blokir, FB-nya saya blokir. Pokoknya saya tidak mau komunikasi lagi dengan dia. Tapi saya tidak membenci dia. Saya tidak benci dia. Karena kalau saya masih ada komunikasi dengan dia, nanti tulisannya itu menguras ini hati kita, ya kan? Jadi akan membuat kita bereaksi yang tidak baik pada Indonesia. Jadi untuk mengamankan kita, telinga kita, udah deh, boleh saja. Ya. Amin. Haleluya, haleluya. Saya lihat ada banyak orang yang tidak bijak menggunakan media sosial. Dalam satu gereja aja untuk-untukan. Ya, saya berharap di gereja kita yang kecil ini kita tetap harmonis. Amin. Saya berharap jangan sampai kita menggunakan media sosial untuk menjelekkan saudara rohani kita di gereja yang sama. Katakan amin. Ya, saya mohon kepada kita semua, apapun yang terjadi di antara kita, ada gesekan-gesekan kecil, jangan sampai main MP. Kita ini satu keluarga, amin. Ya, jaga hati dan telinga kita supaya damai sejahtera akan selalu ada dalam hati dan pikiran kita. Jadi perempuan Kanaan tadi dia mampu menjaga telinganya sehingga ketika murid-murid Yesus melecehkan dia, Yesus juga termasuk menghina dia, tapi dia tetap kekeh. Ya. Dan akhirnya saudara-saudara, ya, apa yang terjadi dengan dia menunjukkan keempat sikap tadi, maka perempuan Kanaan dalam bacaan Matius pasal 15 tadi hasilnya adalah mujizat terjadi. Ayat 28 kita baca sekali lagi, 2, 3. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Jadi kalau saudara memiliki iman yang besar kepada Tuhan, tanpa saudara ditumpahkan tangan oleh pendeta, tanpa saudara menghadiri KKR, ya, dia dengan altar call-nya, saudara bisa sembuh. Amin. Dari keimanan saudara. Kata jelas dikatakan, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Berarti di sini adakah Yesus berdoa untuk anaknya tadi? Ada nggak? Tidak ada. Karena iman dari ibu anak yang kerasukan setan tadi begitu besar kepada Yesus, bahwa dia percaya Yesus sanggup melepaskan anaknya dari cengkraman setan, maka melalui keberimanan yang besar tadi akan berdampak untuk melepaskan anaknya dari cengkraman setan. Ya, dia tidak perlu meminta Yesus datang ke tempat anaknya dan meletakkan tangan dan pasang perah tidak. Tapi melalui keimanan bahwa aku percaya Yesus sanggup menolong anakku, melepaskan anak. Dasar iman itulah yang mengakibatkan mujizat terjadi bagi si anak perempuan Kanaan tadi.
Karena itu, akhir kata, sebagai anak-anak Tuhan, mari hari ini kita bersikap seperti perempuan Kanaan agar mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita, keluarga kita, rumah tangga kita, usaha kita, dan lain sebagainya. Respon dan sikap yang benar dalam kita datang kepada Tuhan akan menghasilkan mujizat dan berkat yang besar dalam hidup kita. Karena itu setiap kali kita beribadah, mari responi setiap apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Sebagai bukti bahwa saudara memiliki iman yang besar kepada kemahakuasaan dan kesanggupan Yesus dalam memberikan pertolongan kepada kita. Karena kita sudah hidup di zaman yang sudah sangat edan, kita perlu Yesus untuk menolong kita. Percayalah, bersama Yesus kita pasti bisa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri.